selamat datang di YPPI Do Podcast. Podcastnya YPPI Unit Donokerto, Surabaya. Bersama saya, Keca Kanai Wijaya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan guru besar di Fakultas Psikologi Ubaya, sekaligus alumni YPPI Dharma Husada, yaitu Profesor Teguh Wijaya Mulya, PhD. Halo, gimana kabarnya? Saya baik, terima kasih. Oke, Pak Teguh ngambil gelar PhD-nya itu dari mana? Saya dulu dapat beasiswa untuk studi S3 di Selandia Baru. Jadi gelar PhD saya dari Selandia Baru. Oh gitu, oke. Iya. Tadi berbicara mengenai hak anak ya. Bagaimana pendapat Pak Teguh terhadap hak anak di Indonesia? Kan di media sosial juga soalnya ada kejadian kekerasan ya, baik di sekolah, di rumah, terus di masyarakat juga. Iya, iya. Jadi bicara soal hak anak di Indonesia, kita perlu ingat terlebih dahulu ya apa aja hak anak itu. Jadi tahun 1989 PBB menetapkan konvensi hak-hak anak. Itu tahun 1989 dan tahun 1990 satu tahun setelahnya Indonesia sudah meratifikasi, mengadopsi itu ya konvensi ini menjadi bagian dari aturan hukum di Indonesia. Nah, tapi sayangnya sampai sekarang mungkin kita tidak sadar ya, tidak tahu apa saja hak-hak anak yang harusnya dijamin oleh negara. Sebenarnya tidak sulit kok, hak-hak anak itu sebagian besar diadaptasi dari hak-hak asasi manusia yang kemudian dibuat lebih spesifik dalam konteks kehidupan anak-anak. Dalam hal ini anak itu adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun kalau di Indonesia ya, 18 tahun itu setelah 18 tahun baru dianggap dewasa. Nah, yang pertama jelas hak untuk hidup ya, kita tahu ya itu hak untuk hidup, tapi bukan hidup saja, tapi hak untuk hidup yang layak. Jadi sandang, pangan, papan, air bersih, itu adalah hak sebenarnya yang harus dijamin oleh kita semua sebagai satu bangsa untuk memastikan bahwa tidak ada satupun anak yang kehilangan haknya untuk hidup layak. Ada hak yang lain misalnya hak untuk bebas dari kekerasan dan rasa takut. Oke. Nah ini termasuk juga hak untuk mendapatkan pertolongan ketika seorang anak itu mengalami kekerasan atau pengabaian gitu ya. Pertama karena anak-anak ini sangat rentan mengalami kekerasan karena ketimpangan relasi kuasa dengan orang dewasa ya. Iya. Jadi seringkali orang dewasa itu kemudian berbuat sewenang-wenang pada anak-anak. Jadi kekerasan tidak hanya fisik tapi juga secara verbal, secara psikologis, termasuk secara seksual. Itu termasuk hak anak yang harus dilindungi. Ada lagi hak anak adalah hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang baik. Termasuk untuk anak-anak yang difabel, baik fisik maupun mental. Nah ini hak anak sebenarnya untuk bisa mendapatkan semua ini. Lebih khusus di konteks pendidikan misalnya ada hak anak yang kita sering lupa, hak untuk menyampaikan pendapat dan didengarkan. Secara khusus ini ada di dalam konvensi hak-hak anak internasional bahwa ya seringkali kalau di Indonesia kan kita biasanya guru yang bicara, murid mendengarkan gitu ya. Nah kita lupa bahwa sebenarnya anak-anak itu memiliki hak untuk didengarkan pendapat. Dan ada juga yang kita mungkin juga sering lupa dalam konteks pendidikan, anak-anak itu memiliki hak untuk beristirahat, bermain, dan berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya. Jadi tidak boleh sebenarnya pendidikan itu memberikan tugas begitu banyak hingga anak-anak itu kecapean dan mengerjakan PR terus gitu ya, belajar terus, tidak punya waktu untuk istirahat dan bermain. Itu sebenarnya pelanggaran terhadap hak anak. Itu beberapa contoh hak anak yang saya rasa bisa kita pelajari bersama. Nah pertanyaannya, di Indonesia kira-kira
sudah terpenuhi belum hak-hak anak Iya. yang seperti ini? Ya pasti masih belum ya. Kita masih melihat ada banyak anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan, ada banyak anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan yang baik sesuai dengan kondisi atau kebutuhannya. Nah, ini semua sebenarnya hak anak yang harus dijamin oleh pemerintah. Difabel sama ABK itu apa bedanya ya? Nah, begini, ada pergeseran istilah dalam beberapa dekade belakangan terkait dengan dunia disabilitas ini. Jadi dulu pernah dengar istilahnya cacat gitu ya, Iya. atau bahasa Inggrisnya handicap. Itu istilah yang sekarang sudah ditinggalkan karena gimana ya, stigmanya itu "Masa cacat?" gitu kan anu ya, Heeh. merendahkan. Jadinya Iya, iya. sekarang istilahnya sudah disesuaikan, diganti dalam perjalanan itu diganti menjadi disabilitas, dari bahasa Inggris disability. Mmm. Jadi, ya memiliki kemampuan yang terbatas gitu ya, jadi disebutnya disabilitas. Nah, tapi kemudian ada pergeseran lagi, yang Iya. paling baru sekarang ini istilah disabilitas itu juga ditolak karena disability. Jadi seperti ability kemampuannya itu kemudian tidak ada gitu ya. Oh, ya. Jadi kemudian diganti istilahnya supaya lebih akurat menjadi difabel atau differently able. Mmm. Artinya apa? Loh bukannya disable, bukannya tidak bisa. Bisa cuman caranya berbeda. Misalnya ada orang yang tidak punya tangan. Ya? Dia bisa nulis nggak? Loh bisa pakai kaki, ya kan? Jadi kalau dia, eee, belajar menggunakan kakinya itu bisa Mhm. untuk menulis, loh bisa, ada yang bisa membatik bahkan dengan kakinya. Iya, iya. Jadi bukannya dia tuh disable, tapi dia itu differently able. Makanya sekarang disebut istilahnya menjadi, mmm, difabel gitu ya, dalam bahasa Indonesia digunakan istilah itu. Nah, Oh. difabel ini bisa banyak ragamnya, bisa fisik, misalnya, eee Eee, low, vision, penglihatan yang terbatas atau hearing impairment, Mhm. jadi pendengarannya yang berbeda dengan orang pada umumnya, bisa juga fisik ya, kondisi fisik, tidak memiliki tangan atau kaki, bisa juga mental. Mental dalam artian memiliki difabel dalam hal kondisi syarafnya. Iya. Misalnya, mungkin pernah mendengar istilah autisme gitu ya. Mmm. Ini sekarang kategori ini banyak disebut karena banyak dideteksi pada anak-anak. Mhm. Karena memang sejak anak-anak sudah kelihatan, maka sering disebut sebagai anak berkebutuhan khusus. Ini Iya. istilah yang lebih psikologi ya, Iya. karena eee, memang banyak dipelajari, disebutnya sebagai anak-anak berkebutuhan khusus. Mengapa disebut anak berkebutuhan khusus? Karena ya memang anak-anak ini bukan cacat, tapi bukan cacat mental gitu ya, Iya. tapi memiliki kebutuhan khusus yang perlu diakomodasi. Jadi ada kebutuhan yang beda yang perlu dijawab. Makanya disebut sebagai anak berkebutuhan khusus. Oh. Tapi sekarang istilahnya bergeser lagi karena ya kemajuan ilmu ya. Sekarang istilah yang lebih masih belum populer di Indonesia, tapi yang lebih disarankan adalah anak berhak khusus atau Oh. special rights children. Heeh. Kalau dulunya special needs children, berkebutuhan khusus, sekarang special rights. Kenapa diganti lagi istilahnya? Iya. Karena sebenarnya itu bukan cuma kebutuhan yang khusus, tapi mereka tuh dengan kebutuhan yang khusus itu, mereka tuh punya hak khusus Oh. yang Iya. harus dipenuhi. Kalau kita bicara soal hak, ini menjadi dalam kerangka kewarganegaraan kan ya, harus dipenuhi haknya oleh negara. Misalnya, kalau Ayah lihat di kampus Ubaya ini, eee, baru-baru ini mulai dibangun ada ramp untuk eee, mereka yang menggunakan kursi roda. Oh, Jadi ada iya. tangga, ada ramp, tapi belum semua, tapi sudah mulai. Ada Oh. lift juga yang baru dibangun untuk memenuhi kebutuhan mereka yang punya kebutuhan yang khusus, menggunakan kursi roda. Nah, Iya. ini bukan cuma kebutuhan tapi hak. Kedepannya semua kampus-kampus harus memenuhi hak
untuk mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus ini. Makanya Hmm. disebutlah istilahnya em, berhak khusus. Bukan cuma kebutuhan tapi itu hak. Ya. Begitu istilahnya. Oh, Ah, gitu ya. Terus anak berkebutuhan khusus tuh kita gimana cara ngeliatnya pas kan baru bisa ngeliat tuh pas usia berapa gitu. hmm. Itu gimana ya Iya, ngeliatnya? iya. Tentang anak berkebutuhan khusus, jadi ada banyak ragam diagnosis yang kemudian dijadikan satu payung disebut anak berkebutuhan khusus. Ada intinya semua hambatan belajar, semua kondisi psikologis, kondisi mental yang membuat anak-anak ini eh, memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anak yang lain ini sebenarnya masuk di dalam payung ABK, anak berkebutuhan khusus atau anak berhak khusus ini. Ragam diagnosis psikologisnya bisa sangat beragam, macam-macam. Secara statistik yang Hmm? paling banyak, yang paling umum di dunia itu dalam kategori ABK adalah anak dengan dalam spektrum autisme. Bahasa Inggrisnya ASD, Autism Spectrum Disorder. Ini yang paling banyak. Hmm. Yang kedua adalah ADHD atau dalam bahasa Indonesianya ADHD. Ini gangguan perhatian dan hiperaktivitas. Oh, jadi kayak belajar nggak bisa fokus gitu ya? Betul, rentang perhatiannya memang lebih singkat daripada anak pada Oh, umumnya. Ini yang paling banyak kedua secara oh. statistik. ADHD itu gimana cara ngatasin anaknya biar kayak bisa lebih fokus gitu waktu belajar? Nah, untuk anak-anak berkebutuhan ABK seperti ini, ada ragam yang lain juga ya. Ada Ah, disleksia, ada social anxiety, tapi memang dua tadi itu yang termasuk yang paling umum dan paling banyak dijumpai. mm-mm. Bukan berarti tidak ada yang lain loh ya. Iya Iya. ya. Nah, ada dua mazhab atau dua school of thought di dalam mendekati ABK ini. Yang pertama adalah mazhab yang sifatnya itu klinis, memandang bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini itu adalah em, perlu dibantu untuk bisa sembuh dalam tanda petik ya, untuk Oh, bisa beradaptasi, bukan sembuh lah. Karena memang kondisi seperti ini seringkali eh, tidak sulit sekali untuk diubah. iya. Jadi dibantu untuk bisa beradaptasi sehingga bisa seperti anak-anak pada umumnya. Hmm. Makanya pendekatan adalah terapi, begitu ya. Ah, ah. Dibantu anaknya dilatih supaya bisa untuk kemudian yang rentang perhatiannya pendek bisa agar lebih panjang rentang Iya, perhatiannya, iya. begitu ya. Ini pendekatan yang mazhab yang klinis. Oh, iya, iya. Tapi kemudian ada kritik terhadap mazhab itu dari mazhab yang kedua yang mazhab yang kritis, yang lebih emansipatoris sifatnya. Karena ketika ditelaah autisme misalnya yang paling banyak, spektrum autisme yang paling banyak statistiknya di antara kelompok ABK ini, ternyata ditemukan bahwa sifatnya itu em, eh, sifatnya itu bawaan. Jadi Oh, sejak iya. kecil, sejak lahir itu sebenarnya sudah memiliki kondisi itu. Genetik ya kayaknya. Bisa genetik, bisa kondisi kehamilan, Oh. tapi yang pasti sejak anak-anak itu lahir sudah kelihatan kondisinya beda sebenarnya. Oh. Jadi itu seperti warna kulit kita, ada orang yang berkulit hitam, ada orang berkulit putih, berkulit kuning. Itu kondisi yang mereka bawa sejak lahir. Dan Oh. kalau itu dibawa sejak lahir, mungkin yang lebih perlu adalah kita menerima itu sebagai keragaman manusia dan kita justru mengakomodasi kebutuhannya, bukan menuntut individunya untuk melakukan adjustment Mm-mm. terhadap tuntutan yang ada umumnya saat ini. Kalau rentang perhatiannya memang tidak bisa panjang, mungkin sistem pendidikan kita yang perlu menyediakan cara agar rentang perhatian yang pendek ini bisa diakomodasi dalam Hmm. sistem pendidikan kita. Ini mazhab yang kritis, mazhab yang menuntut masyarakat yang berubah, bukan anaknya yang berubah. Iya. Untuk kita bisa Mm-mm. lebih menerima dan mengakomodasi sebenarnya karena memang itu bagian dari keragaman manusia.
Jadi di masa yang kedua ini tidak lagi digunakan istilah terapi, gitu ya. Dalam realitanya, ya memang kita tidak bisa ekstrim memilih salah satu. Dalam realitanya Iya. memang kita ya bagaimanapun juga tetap anak saya sendiri juga merupakan ABK. Oh gitu. Jadi Heeh. kami sangat mengerti bahwa em, perlu keseimbangan antara kedua mazhab ini Mhm. di dalam kita mendekati ABK. Mmm, oke, ya. Terus kalau cara mengatasi ABK gimana ya? Mhm. Eee, mmm, Jawaban saya adalah nggak usah diatasi, diterima apa adanya, oh, dibantu untuk bisa flourish atau mengaktualisasikan dirinya di masa heeh, depan, eee, bukan dipandang sebagai masalah gitu ya, tapi sebagai keragaman manusia yang memang punya potensi, tapi juga punya kondisi mhm mhm. khusus gitu ya, sehingga, eee, dibantu untuk bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Terus bagaimana dengan tantangan dunia pendidikan untuk menjamin hak anak difabel dan berkebutuhan khusus? Mmm, iya. Jadi memang ada banyak pihak yang harusnya berperan di dalam menjamin hak, anak, termasuk anak-anak yang difabel atau anak ABK. Salah satu pihak yang penting adalah pihak sekolah memang betul. Mhm. Di sekolah memang ada sebagai bagian dari ini ya, hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, memang ada banyak hal yang harus dilakukan oleh pihak sekolah untuk bisa menjamin hak anak ini. Eee, kebijakan dari atas itu sudah cukup bagus sekarang. Saya dengar Mas Menteri Nadiem Makarim ini Mhm. sudah, mulai mengembangkan bagaimana, sekolah inklusi itu, gratis tidak berbayar. Jadi Oh, iya sekolah-sekolah iya. negeri yang memang sudah, siap untuk inklusi, Mhm. itu saya dengar ada rekan dosen yang menceritakan, kalau anaknya ini memang mendapatkan rekomendasi sebagai anak berkebutuhan khusus, maka dia, gratis, dan mendapatkan Mmm, fasilitas sebagai, anak berkebutuhan khusus di Mmm, sekolah yang sudah siap, inklusi ini. Nah, tapi nyatanya kan kalau di Indonesia kan begitu ya, iya. kebijakan bisa bagus tapi di lapangan masih panjang Iya perjalanan. benar. Perubahan harus, banyak sekali yang harus dilakukan. Kalau saya boleh bertanya balik ya, mungkin dalam pengalaman Ayah sebagai siswa, pernah nggak melihat mungkin ada temannya yang mungkin berbeda Oh iya, begitu, heeh. ada mungkin bisa Pernah. diceritakan? Oh iya, pernah dulu waktu itu SD, saya punya temen, mungkin autis ya. Jadi, Jangan jangan Kak, tergesa-gesa dulu, diceritakan dulu, nanti marah loh orang di dilabel terlalu cepat. eee Emang gimana anaknya? kayaknya itu, gimana ya ngomongnya, dia kurang bisa fokus juga, Mhm. iya. Terus kadang ketinggalan pelajaran Oke, tidak gitu. bisa mengikuti pelajaran Iya, ya? heeh. Oke. Tapi akhirnya nggak pernah kontak-kontakan lagi karena pindah sekolah. Oke, ya Iya, ya, itu yang banyak terjadi memang di Indonesia, heeh. pokoknya anaknya tidak bisa ngikutin pelajaran, gitu deh, gitu ya? Mhm. Soalnya nggak bisa ngikutin pelajaran gimana? Ya udah dia keluar dari sekolah atau pindah atau bagaimana. Sebenarnya kita perlu pahami mengapa seorang siswa itu tidak bisa mengikuti pelajaran. Heeh. Bener kan ya? Iya benar. Mengapanya itu bagaimana setelah kita mengetahui mengapanya, baru kita bisa membantu, gitu kan ya? Ada, eee, kondisi-kondisi yang, eee, memungkinkan ABK itu bisa belajar yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Mhm. Kalau anak-anak pada umumnya diajarin ya guru ngomong di kelas itu dia bisa Iya. mengikuti, tapi untuk ABK itu seringkali mereka memerlukan kondisi yang khusus untuk bisa belajar, Mhm. untuk bisa belajar. Contoh ya, contoh, kemarin saya, postdoctoral research di Inggris, Iya? tetangga di tempat saya tinggal itu, anaknya itu, ASD, jadi masuk dalam spektrum autisme, tapi, termasuk yang verbal dan bisa sekolah di sekolah, negeri di sana. Nah, salah satu keunikan anaknya ini adalah dia itu tidak bisa diam, disuruh Mmm. duduk diam mendengarkan tidak bisa. Dia tuh harus mondar-mandir begitu, kalau Oh, dia iya iya. mondar-mandir, dia lebih bisa mendengarkan,
pelajaran. Lalu akhirnya apa? Sekolahnya mengakomodasi, membelikan dia standing desk. Standing desk itu produk Oh, baru zaman sekarang katanya oh, lebih bagus. Kalau duduk terus kan orang jadi obesitas, jadi oh ini ya gitu ya. iya. Zaman sekarang tuh di kantor-kantor yang maju itu ada yang namanya standing desk. Jadi kita tuh bekerja di laptop tapi mejanya itu tinggi, kita sambil berdiri, sambil Oh, oke. jalan-jalan gitu ya. Katanya Oh, lebih bagus untuk peredaran darah, lebih bagus oh eee, iya iya. untuk mengurangi obesitas dan seterusnya. Mhm. Oleh sekolah dibelikan standing desk untuk anak ini. Dan anaknya bisa jalan-jalan sambil sambil dia belajar di sekolah. Dan memang Mhm. kita kan bingung, "Enggak apa-apa, 6 jam di sekolah berdiri terus?" Iya, seneng anaknya enggak apa-apa gitu Oh, ya. Dengan kita mengerti kebutuhannya, kita bisa mengakomodasinya dan akhirnya anak ini bisa belajar di sekolah, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. mhm. Itu salah satu contoh bagaimana sekolah yang inklusif itu bisa sebenarnya, tapi membutuhkan waktu, tenaga, dan dana. Iya. Waktu untuk gurunya memikirkan anak ini sebenarnya kondisinya apa, konsultasi dengan psikolognya, memahami kondisinya, lalu membelikan, gitu kan ya, Iya, fasilitas yang memang dia dibutuhkan agar, ini, anaknya bisa belajar, kebutuhannya bisa terpenuhi, haknya atas pendidikan yang baik itu bisa terpenuhi. Nah, memang betul dananya nggak kecil dari pemerintah iya untuk iya. sekolah-sekolah di negara maju itu besar untuk sekolah-sekolah tuh bisa, mmm, mengakomodasi, anak-anak seperti ini. Mhm, oke, heeh. Terus apakah tenaga pengajar kita sudah dilengkapi untuk membantu anak-anak difabel dan ABK untuk belajar? Kalau sekolah swasta mungkin? Iya, Heeh. gimana kalau menurut Ayah dari pengalaman sebagai siswa? Soalnya kadang, guru mungkin agak repot ya juga harus Iya, harus fokus sama anak ini gitu, harus betul, diperhatiin ya. betul. Saya juga mengajar di sini kan ya, saya Iya, tahu juga bagaimana sulitnya kalau kelas kita siswanya banyak, lalu ada beragam kebutuhan, kemudian dari atas kebijakannya pokoknya harus inklusif gitu ya. heeh, Tentu tidak mudah, apalagi guru juga banyak kewajiban yang lain, paperwork-nya, iya, administrasi, birokrasi, aduh ndak ada habisnya. Seperti yang tadi saya katakan, butuh waktu, tenaga, dan dana mhm, untuk bisa benar-benar, menjamin hak anak. Jadi ya memang ke depannya menurut saya harus ada ruang untuk guru itu tidak terbebani oleh begitu banyak kewajiban iya, yang lain, ukuran kelas yang lebih kecil, sehingga guru itu punya waktu dan tenaga untuk memperhatikan, untuk memahami, untuk belajar lagi, iya untuk iya, memikirkan. Ini kan ilmu yang baru ya, pendidikan mhm, inklusif seperti apa. Sehingga baru, guru itu bisa, mengerti dan mengakomodasi. Masih ada banyak lagi tantangannya, bukannya di level guru, di level kultur sekolah misalnya. Kultur sekolah di Indonesia ini kita dari zaman dulu Orde Baru tuh, eee, sekolah itu menjadi alat untuk menyeragamkan. Semua harus belajar dengan cara yang sama, begitu ya. iya, Bagaimana untuk mengakomodasi keragaman, itu melibatkan perubahan pada level kultural tadi, kultur sekolah yang merayakan keperbedaan, mhm, bukan yang kemudian menyeragamkan. Ini yang tidak mudah karena ya gimana ya, kita masih dengar berita ya, iya, siswa yang agamanya beda itu iya dibully gitu kayak ya. rasis ya jadinya, Iya, yang heeh, etnis rasnya beda itu kemudian iya, dibully. Ini menunjukkan bagaimana perbedaan itu belum menjadi sesuatu yang kita terima dan rayakan bersama. Dan menurut saya perjalanan masih panjang. Dari tataran kebijakan, tataran anggaran, tataran individu gurunya, mhm, kemampuan gurunya, skillnya, hingga pada tataran kultur sekolah yang menerima, mengakomodasi, tidak membuli gitu ya. iya, Ini yang banyak harus dilakukan perubahan-perubahan pada berbagai mhm, tataran tadi ini memang tidak mudah. Tapi bener, ya kita harus ke arah sana dan saya senang sekali dengan, pembicaraan seperti ini ya untuk membangun kesadaran kita mhm, bersama. Semoga yang menonton nanti juga ini ya iya, menjadi sadar bahwa
mereka yang berbeda tuh jangan dibully gitu ya, Iya, tapi dibantu untuk bisa, bertumbuh dan berkembang, benar begitu. benar. Ya, nah sekarang peran orang tua nih, Mmm, seberapa penting dukungan orang tua bagi perkembangan anak? betul. Jadi, mmm, tadi saya bilang ada berbagai macam pihak ya, Iya tentu selain pemerintah, Kementerian Pendidikan punya banyak perannya, sekolah juga punya banyak peran, orang tua juga, punya, peran yang besar sebenarnya di iya dalam memastikan, eee, hak-hak anak ini, terjamin. Nah, saya sendiri juga orang tua gitu ya, jadi iya, saya heeh, memahami bahwa tidak mudah. Memang idealnya orang tua itu memiliki waktu untuk memperhatikan anaknya gitu kan ya, karena sehebat-hebatnya guru tidak mungkin bisa menggantikan orang tua yang, paling tahu saya rasa tentang kondisi anaknya. mhm, Tapi itu kan kondisi ideal ya. Lah, iya seringkali nyatanya kan kehidupan tidak seideal itu. Ada banyak iya orang tua yang terhimpit oleh kondisi ekonomi, kedua orang tuanya mau nggak mau harus bekerja. iya benar. Ya kalau bekerjanya enak, kalau bosnya galak dimarahin terus sampai rumah, kita kan Iya jutek ya, mumet ya mumet ya. jadinya. Lalu kemudian saya baru ketemu anak, apa ya bisa kita mendengarkan anak dengan sabar. Iya, Saya rasa tidak realistis juga ya kalau orang tua dibebani seperti itu. Jadi saya rasa perusahaan itu juga punya punya tanggung jawab untuk bisa memberikan kerja yang, work life balance gitu lah ya, orang pekerja itu masih punya tenaga untuk di rumah itu memperhatikan anaknya. Nah, orang tua dalam memperhatikan anak ini juga banyak tantangannya, tidak mudah tidak mudah. Kita tidak pernah belajar menjadi orang tua, ketika menjadi orang tua tuh ya langsung gitu ya, iya punya anak ya mau ndak mau harus jadi orang tua. iya Kita tidak pernah diajari menjadi orang tua yang baik seperti apa. Yang kita tahu hanya bagaimana pengalaman kita dulu dengan orang tua kita sendiri, iya, betul ya? benar, heeh, Nah lah masalahnya kan zaman sudah berubah, zaman orang tua dari orang tua anak-anak zaman sekarang jadi zaman kakek neneknya, ilmu mungkin belum banyak berkembang, mungkin masih zaman kolonial gitu ya, iya, jadi masih zaman Orde Baru, jadi kita taunya ya anak itu dimarahin, gitu ya. Nah, zaman sekarang sudah berubah, tidak lagi bisa seperti itu. Sekarang era demokrasi kita perlu ilmu pengetahuan untuk bisa memahami kondisi anak dan bagaimana untuk bisa me mengembangkan, mengendalikan anak, mendidik anak itu berbeda caranya. Nah, iya, ini yang tidak mudah bagi orang tua. Orang tua harus belajar lagi, orang tua harus mengerti lagi, orang tua harus ya baca, eee berdiskusi gitu ya, belajar lagi lah intinya itu. mhm, Sehingga kalau orang tua tuh memperhatikan kondisi pertumbuhan anaknya, bisa belajar mendengarkan aja. Ini sulit loh buat orang tua. iya, susah nyari waktunya juga ya, Selain cari waktunya juga ndak punya keterampilan untuk a mendengarkan. iya, heeh, Dulunya waktu masih kecil kita cuma diperintah-perintah, dimarahin sama orang tua kita. mhm, Sekarang kita harus belajar untuk mendengarkan anak, untuk sabar, mendengarkan perspektif anak. Nah ini tidak mudah dan menurut saya kita semua harus sama-sama belajar dalam kondisi keterbatasan kita yang seperti apa kalau kita mau masa depan yang baik untuk mmm, anak-anak kita, untuk kita sendiri juga, kita mau ndak mau harus belajar untuk berubah, lebih mendengarkan, lebih memperhatikan, lebih mengakomodasi kebutuhan anak yang beragam. Menurut saya pada di titik itu sudah luar biasa lah orang tua kalau bisa melakukan itu, iya, sehingga anak-anak yang berbeda ini kemudian bisa dimengerti. mhm, Belum lagi sebagai orang tua kita juga masih punya tuntutan masyarakat. Masyarakat yang mencibir kalau anaknya itu ini, mmm, apa, tidak sama dengan anak-anak pada umumnya. iya iya, Itu berat loh, orang tua itu menghadapi saya punya, teman dulu di gereja saya yang, sepupunya itu ini, apa, eee, tunarungu atau tuli sekarang istilah oh yang lebih, iya, disukai. Dan ketika di mall dia berbicara dengan sepupunya dengan bahasa isyarat. heeh, Kemudian orang-orang di sekitar itu apa yang terjadi? Memperhatikan iya, dari atas ke bawah sampai ini
monster dari planet mana gitu ya. Nah, itu Heeh. sebagai keluarga, sebagai orang tua itu menyakitkan. Iya. Karena kita dipandang berbeda sekali gitu ya. Jadi sebagai orang tua itu kita menghadapi cibiran dari masyarakat yang masih belum menerima dan merayakan perbedaan dan keragaman. Mhm. Itu yang em, itu yang memang banyak dihadapi orang tua ya. Iya. Jadi itulah yang kondisi yang saya amati saat ini. Oke, baik baik. Eee, terus, langkah apa yang pertama kali perlu diambil setelah mengetahui bahwa anak mereka adalah ABK? Hmm, iya ya. Ini proses yang tidak hitam putih, Ayah. Jadi saya sendiri kalau boleh sharing dari pengalaman saya Iya. sebagai orang tua anak ABK, prosesnya itu tidak hitam putih. Jadi proses diagnosis itu tidak mudah, tidak mudah karena em, eh, itu butuh proses. Jadi butuh proses. Ya, kita harus mengakui bahwa layanan psikologi di Indonesia ini masih belum sempurna, betul ya? Iya, benar benar. Em, Waktu saya ngobrol dengan tetangga saya yang waktu saya di Inggris itu, dia cerita bagaimana proses penegakan diagnosis bahwa anak ini memiliki diagnosis apa katanya termasuk sebagai ABK, itu prosesnya berbulan-bulan katanya. Karena melibatkan ketemu dengan dokternya, ketemu dengan psikolognya, anaknya sendiri diamati berkali-kali tidak cuma satu kali, gurunya diwawancarai, Mhm. diobservasi di sekolah, diobservasi di rumah, sampai berbulan-bulan barulah kemudian diagnosis itu bisa ditegakkan. Oh, iya iya. Nah, mmm, ada temannya anak saya gitu ya, yang keluarganya cukup punya kemampuan finansial, dia anaknya dibawa ke Singapura untuk, didiagnosisnya di sana gitu ya. Prosesnya 1 minggu harus tinggal di sana, melibatkan setidaknya 3 dokter dan psikolog yang memiliki keahlian spesifik yang berbeda-beda. Heeh, Selama iya. seminggu penuh itu diamati, dilakukan asesmen dan seterusnya, barulah kemudian diagnosis itu bisa ditegakkan. Nah, di Indonesia gimana? Nah, ini Indonesia ini kita ya saya mengerti bahwa memang em, masih relatif baru ilmu psikologi gitu ya di Indonesia sehingga masih belum sebagus itu sistemnya. Ada Mhm. psikolog yang cuma 1 jam saja ngobrol-ngobrol dengan orang tua ketemu dengan anaknya keluar langsung hasil diagnosisnya. Langsung Mhm. dilabel anak ini dengan diagnosis tertentu. Nah ini yang em, mengkhawatirkan bagi saya. Di sisi lain juga ada yang psikolognya tidak berani untuk memberikan label karena takut orang tuanya tersinggung. Oh, iya, Karena heeh. label itu kan penuh dengan stigma ya kalau di Indonesia ini sehingga memang ya psikologinya bisa sangat berhati-hati. Dia bisa sangat terlambat. Pada akhirnya ketika diagnosis itu kemudian sudah dipahami orang tuanya merasa, "Loh kenapa nggak dari awal disampaikan Mhm. diagnosis ini?" Karena ini sudah sangat terlambat. Kalau dari awal sudah diketahui akan lebih baik ini apa Mhm. pemahaman dan intervensinya itu yang jadi sulit memang jadi psikolog itu karena ini ya tidak bisa terlalu cepat, tidak bisa terlalu lambat juga. Itu Iya. sulit sekali. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, sehingga orang tua itu harus menghadapi kondisi yang seperti ini juga kan ya. Kalau orang tuanya seperti saya dosen psikologi ya mungkin lebih mudah ya dari Iya. sisi pengetahuan ilmunya. Eee, jadi langkah pertama untuk memahami kondisi anak kita, ABK atau bukan, itu tidak hitam putih dan tidak mudah. Itu Mhm. pertama, gitu Mhm. ya. Nah, ketika kita tahu bahwa anak kita memang berbeda, mungkin punya kebutuhan khusus, langkah selanjutnya, nah itu juga tidak mudah lagi. Oh, gitu Tidak ya? ada yang mudah ya memang ternyata kalau Heeh. ini ya, kalau kita, mmm, mau melakukan sesuatu dengan baik. Mmm, Langkah selanjutnya seringkali orang tua sendiri itu Oh, iya struggle iya. dengan kondisi ini. Di satu sisi kita bingung anak kita ini apa yang sebenarnya terjadi, kok seperti ini. Mhm. Di sisi lain juga ada rasa takut akan masa depan, Iya, ketika benar. ada stigma-stigma yang kemudian akan dialami oleh anak kita.
itu, kekhawatiran itu, sangat mencemaskan memang, Iya. sangat mencemaskan. Jadi, langkah yang kedua itu sebenarnya pelan-pelan belajar menerima dan memahami situasi apa yang sedang terjadi. Itu menurut saya langkah kedua yang prosesnya juga Mhm. panjang bagi orang Iya. tua sendiri untuk berproses. Langkah selanjutnya setelah itu proses sudah lumayan, barulah kita memikirkan bagaimana bisa membantu memberikan yang terbaik untuk anak kita. Caranya sangat berbeda tergantung kondisi kebutuhannya ya kan ya. Ada anak Mhm. yang, kebutuhannya berbeda-beda, eee, itu juga proses yang panjang untuk bisa memikirkan bagaimana yang terbaik untuk anak kita ini, apa yang harus dilakukan. Itu seringkali membingungkan juga, Iya, karena ada, benar. orang yang ini bilang begini, yang ahli itu bilang Iya. begini gitu ya. Kita sendiri harus, belajar dan mengerti dan kemudian akhirnya memutuskan apa yang terbaik untuk anak kita, mau tetap di sekolah yang saat itu sedang bersekolah atau mau, pindah sekolah, Mhm. atau mau homeschooling, atau mau seperti apa, mau pergi ke terapi atau mau menolak istilah terapi. Iya. Itu ada banyak keputusan yang harus dilakukan untuk melakukan itu, tapi intinya sebelum itu kita harus, ini belajar untuk mengerti dan menerima apa yang sedang kita alami. Saya rasa Mmm, itu sih kalau dari pertanyaan soal langkah-langkah ya, bagi iya. orang tua ya. Mhm, Terus kan katanya Pak Teguh itu, biar bisa tahu anaknya biar, ABK harus perlu mhm, didiagnosa ya? Iya, mhm. heeh. Mungkin kan perlu ke luar negeri, terus gimana dengan orang tua yang kurang Iya, mampu? betul. Iya. Itulah makanya, ya idealnya ya ke depannya kalau di banyak negara maju, layanan psikologi itu tidak hanya bagus, tapi juga gratis. Mhm. Kalau di Indonesia kan sudah mulai, beberapa Oh, puskesmas di iya. Surabaya itu sudah punya psikolog dan itu gratis. Tapi Oh. kualitasnya, seberapa bagus standarnya, seberapa Heeh, berpengalaman psikolognya iya. itu nanti PR selanjutnya ya. Mhm. Nah, saya pribadi juga tidak punya kemampuan untuk mendapatkan layanan kesehatan di luar negeri. Jadi, mmm, nggak apa-apa di Indonesia banyak juga kok psikolog yang bagus, cuman kita harus mencari. Iya. Mencari dan mengerti dan memahami dan mempelajari sama seperti kita ke dokter lah. Kalau ayah sakit kan pergi ke dokter ya, Iya, tapi bener. ayah tahu kan ada dokter yang bagus, ada dokter Iya. yang ya biasa-biasa gitu ya. Heeh. Ada kalanya kita butuh second opinion gitu kan. Memang betul. Jadi kondisi yang menyedihkan di Indonesia ini memang masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang orang tuanya itu tidak memiliki sumber daya untuk bisa bahkan jangankan untuk bisa bertemu dengan layanan, profesional, untuk bisa mengerti apa yang sedang terjadi dengan anaknya, untuk bisa membaca, untuk bisa mencoba memahami itu seringkali banyak orang tua yang tidak memiliki sumber daya untuk bisa ke sana. Jadi memang perjuangan masih panjang dan Iya. memang harusnya ada keadilan sosial di sana, di mana semua orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus atau anak berhak khusus ya, Iya. itu mendapatkan, layanan yang terbaik sesuai dengan haknya. Itu seharusnya ke sana. Seharusnya itu semua dijamin oleh pemerintah. Jadi Mhm. harapan saya nanti BPJS akan lebih bagus lagi, sehingga, layanan yang semakin bagus karena tidak murah layanan itu Iya, sebenarnya. heeh, Tidak benar. murah dan kita psikolog-psikolog yang bagus tidak boleh kemudian disuruh kerja rodi gitu ya, Mhm. nah mereka ndak memilih tidak mau masuk dalam sistem BPJS kalau seperti itu caranya. Jadi Iya. harus dipikirkan, bagaimana agar, mmm, keluarga-keluarga yang tidak mampu tetap bisa mendapatkan, layanan yang terbaik. Mhm. Baik, baik, heeh. Terus apa ada tips yang bisa dibagikan untuk orang tua, dengan ABK, apa yang perlu dipersiapkan dan bagaimana orang tua bisa berperan signifikan Mmm, bagi anak mereka? oke. Waduh, banyak sekali, tapi saya pilih beberapa aja ya. Mmm, yang pertama, saran saya untuk, orang tua yang memiliki anak yang berbeda,
saran saya yang pertama adalah knowledge is power. Pengetahuan itu Mmm. membebaskan. Jadi, dalam kondisi kepayahan, kondisi kita sulit yang tidak banyak, dukungan, ya mau ndak mau memang orang tua harus berjuang sendiri. Yang pertama harus adalah berupaya untuk membaca, belajar, memahami sendiri. Memahami sendiri, eee kondisi anak kita. Begitu kita mendapatkan pemahaman yang cukup banyak, kan era zaman sekarang kita bisa membaca, kita bisa mengakses internet, saya rasa tidak sulit kalau kita mau berusaha untuk belajar. Eee, coba membaca semua ilmu pengetahuan tentang anak kita yang sudah ada di dunia saat ini, itu akan membantu kita. Yang pertama knowledge is power. Yang kedua, saran dari saya adalah you are not alone. Kita bukan satu-satunya orang tua yang memiliki anak yang berbeda. Di dunia ada banyak sekali orang tua yang memiliki anak yang seperti anak kita, dan ada yang bisa kita pelajari dari, orang tua yang lain. Jadi mencari komunitas orang tua, eee, yang sudah ada saat ini, baik offline maupun online, atau follow akun orang tua yang share gitu ya, yang bagus-bagus yang kita Mhm. rasa kita merasa nyambung, itu akan bisa membantu kita untuk tidak merasa sendirian, Iya. merasa, kita bisa, apa ya, mmm, belajar dari pengalaman orang. Nah itu menurut saya, hal yang sangat berharga, lebih berharga daripada memahami teorinya gitu ya. Iya. Kalau saya bisa membaca teorinya gitu ya, tapi Nggak dalam bisa menerapkan ya. dalam prakteknya, penerapan Iya. sehari-harinya itu, Penerapan itu iya belum tentu susah sama dengan juga, teorinya heeh. gitu ya. Ada banyak yang kita dapatkan ketika kita berinteraksi dengan orang tua yang sesama ini. Walaupun itu juga anu ya, saya sebagai orang tua saya juga ingin share sebenarnya berbagi gitu, tapi nggak ada waktu. Mhm. Karena ya mengurus ABK itu membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak Iya. daripada anak pada umumnya. Sehingga memang, eee, ya ya tidak semudah itu untuk bisa membagikan, kepada orang tua yang lain, atau tidak semudah itu untuk berkomunitas. Berkumpul, mengumpulkan orang tua yang lain juga tidak Mhm. mudah, karena kita semua Iya. sama-sama sibuk, lelah, dan kecapean. Iya, punya kehidupan sendiri-sendiri juga. Iya, kerjanya, ngurusin anaknya, jadi harus memang tidak tidak sebebas itu untuk Mhm. bisa, berkomunitas. Dan saran saya yang ketiga, yang terakhir adalah give it a little bit of time, berikan waktu. Berikan waktu untuk kita sendiri, untuk anak kita, karena akan kebanyakan orang tua dengan anak-anak yang berbeda ini akhirnya akan tiba pada satu titik di mana kita menemukan polanya, kita memahami, menemukan caranya untuk bisa mengakomodasi kebutuhan yang beragam, bertemu dengan psikolog, akhirnya bertemu dengan psikolog yang bagus dan bisa mengerti, akhirnya bisa tahu cara mengelolanya. Mmm. Akan ada waktunya untuk tiba di sana dan seringkali tidak bisa langsung. Kita kan pengennya langsung beres, langsung Iya, teratasi, langsung heeh. bisa bisa hidup damai gitu ya, itu tidak bisa. Perlu berikan diri kita sedikit waktu untuk menjalani, tapi percayalah bahwa kebanyakan itu akan tiba pada titik di mana, mmm, eee, itu sudah lumayan stabil, bisa teratasi, bisa bisa dimengerti gitu ya, bisa bisa dijalani dengan cukup baik, itu akan ada waktunya. 3 itu saja sih kalau dari saya untuk memberikan tips atau saran ya untuk orang Oh, tua yang iya, lain, heeh. heeh. Ya, jadi kita sudah mengobrol tentang hak anak di Indonesia, bagaimana sekolah memenuhi hak ABK, bagaimana peran dan dukungan orang tua bagi ABK. Ya, semoga, obrolan kita hari ini bisa menjadi pembelajaran ya, dan tips yang sudah diberikan Pak Teguh dapat menjadi bekal bagi orang tua ABK.
Ya, terima kasih Pak Teguh Terima sudah kasih memberi Ayah waktunya. sudah mengundang saya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dan selamat Hari Anak Nasional.